Selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya Pak Pin? Kabar baik, semangat terus. Semangat terus Merdeka. ya. Pak Fahmi bagaimana? Tetap semangat. Tetap semangat. Dan Ibu Clara juga sama ya semangatnya ya. Iya. Semangat. Ya, terima kasih kita bergabung lagi di Kamis malam dan untuk Anda semuanya kita kembali di ID Edu Talk. Kita akan berbicara seputar masalah-masalah pendidikan dan malam hari ini kita ingin berbicara tentang karakter, tentang pengelolaan rumah ya, sekolah untuk bisa melahirkan generasi-generasi hebat. Sahabat, 1377 pelajar diamankan. Maksudnya 1377 itu yang diamankan, 80% diantaranya adalah pelajar. Ya, jadi ada sekitaran 800 hampir 900 anak yang diamankan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan yang mengagetkan itu ada 5 orang anak usia SD sekitar umur 10 tahun. Mereka itu diamankan karena akan melakukan unjuk rasa dan juga terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh. Ini yang terjadi tanggal 13 Oktober kemarin. Sebelumnya tanggal 8 Oktober juga keterlibatan pelajar juga ketara banget ya. Ada aksi vandalisme yang juga dilakukan oleh para pelajar. Ada banyak yang ditangkap, kemudian juga sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kenapa para pelajar ini bisa terlibat aksi unjuk rasa dan terlibat aksi kericuhan? Itu yang pertama. Berikutnya, kita juga ingin berbicara tentang bagaimana perlindungan anak di tengah kegiatan-kegiatan yang sangat beresiko. Lalu apa juga ya yang harus dilakukan oleh sekolah, orang tua, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa menjawab hal ini supaya tidak terulang lagi karena ujung-ujungnya pasti kita akan bicara tentang kualitas pendidikan, seperti apa sebetulnya pembangunan karakter yang kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepemimpinan Nadiem Makarim ini mengusung 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ngelihat aksi tawuran, kemudian juga kemarin terlibat kerusuhan, ini juga ya masih jauh panggang dari api, artinya ya 6 profil itu. Tapi kita akan bahas itu dengan 3 teman saya dan langsung saja saya ingin ke Ibu Clara terlebih dahulu. Apa pandangannya soal saat pelajar berdemonstrasi? Ya, pandangan saya sepertinya kita harus mulai menyadari bahwa pentingnya memupuk sikap humanisme dari sejak dini bahkan, serta ini adalah saatnya memperbaiki karakter generasi muda melalui pendidikan karakter, tapi ini bukan nasional, tapi lebih ke arah kearifan lokal. Kalau Baik, saya menyortinya itu. kalau melihat aksi demo yang kemarin, sebetulnya kalau Bu Clara sendiri, pelajar itu boleh nggak sih demonstrasi? Sebenarnya tidak sih, jangan. Karena, apa sih namanya, memang itu menjadi polemik buat kita. Itu kita bisa bicara itu adalah, akibat dari teknologi. Kan, untuk generasi yang sekarang ini adalah generasi milenial ya, Kang Ajat, generasi yang mengenal teknologi dari sejak kecil. Tuh, Jadi apa-apa semuanya didapat dari informasi dari sosial media. Jadi bagaimana menyulut mereka punya emosi tanpa mereka punya keahlian untuk menyaring informasi. Disitulah perannya keluarga, perannya pendidikan, perannya para tokoh-tokoh yang menjadi panutan buat kita semua. baik ya. Berikutnya Pak Pinondang Simanjuntak, apa pandangannya?
Ya, kalau dalam berdemokrasi dikaitkan dengan merdeka belajar, menurut saya sih bebas-bebas saja orang mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya. Ya, Biarpun dia masih sekolah. Tapi persoalannya bukan bukan di sini, itu akibat saya kira. Persoalan utama itu adalah bahwa dia mengerti nggak apa yang dia lakukan gitu. Jangan-jangan dia itu ada melakukan itu adalah karena ikut-ikutan atau karena terhasut oleh medsos yang begitu seperti tsunami bergelombang ya, sehingga dia tidak punya kesempatan menyaring dan berpikir. ya, Nah, justru di sinilah sebenarnya fungsi dari pendidikan kita dan juga kerjasama antara itu sekolah dan orang tua tadi yang kita sudah bahas dari kemarin itu sebenarnya. Karena pada akhirnya yang korban adalah anak itu sendiri. Gitu. Karena dia nggak tahu apa yang dia kerjakan itu sebenarnya. iya, Dia hanya terbawa oleh arus tsunami informasi medsos itu dan juga terbawa oleh psikologi yang apa namanya, dinamika kehidupan dia masih begitu, apalagi kondisi sekarang ini yang online ini kan ada perubahan budaya yang drastis ya, iya, yang artinya dia cari-cari nih mau ngapain saya ini kira-kira gitu. Ada yang naik sepeda, ada yang nangkap mobil rame-rame, terus sekarang ada kesempatan begini, ya udah turun aja gitu. Jadi tidak jelas sebenarnya dia memahami apa yang dia kerjakan itu. Nah, cilakanya ya itu tadi para senior-senior yang mengatakan diri ahli-ahli dan mau menyelamatkan negara dan bangsa, tapi tidak memberikan contoh yang benar sehingga anak-anak ini jadi melakukan anarkis begitu gitu. betul. Harusnya tidak boleh anarkis ya, sampai merusak. Kalau dia berdemo misal, biarpun dia masih SMA atau apa, ada kan aturan-aturan yang harus dia penuhi ya sebagai anak-anak SMA misalnya. Ya udah berbaris aja pakai seragam atau apa atau bagaimana dengan rapi gitu misalnya kan bisa. Tapi dipahami apa yang dikerjakan. Jangan ikut-ikutan giliran ketangkap nangis-nangis nunduk-nunduk kan gitu. Akhirnya jadi kacau. Kan namanya juga anak-anak. Ya itulah, jadi korban jadinya. Nah, Iya, jadi KPI juga mesti mikirin ini sebenarnya. Karena ini anak ini cenderung yang saya amati ya, dimanfaatkan dengan kondisi anak yang begitu tadi. Dia lagi nyari nih aktivitas apa nih yang membuat jati diri saya tampil dan muncul kira-kira gitulah. Nah, ada ini dari medsos itu demikian rupa ini. Undang-undang cipta karya jadi dia nggak ngerti apa-apa. Ditanya apa nggak ngerti. Terus apa manfaatnya juga dia nggak ngerti juga. Terus kamu kenapa datang? Ya itulah saya diajak dan saya lihat di medsos rame. Ya ikut saya katanya gitu. Nah, pendidikan kita harus mampu mendidik orang menyaring gelombang informasi yang akan lebih dahsyat lagi ke depan. Bukan hanya iya, dari dalam negeri loh, dari luar nanti betul. akan banyak itu informasi. Kalau anak-anak itu hanya lewat begitu saja, dia akan ketelan oleh gelombang informasi itu. Saya Iya, kira itu, ini Ustaz. menarik ya, apa yang disampaikan oleh Papin adalah penguatan literasi masyarakat gitu ya. Ya. Hmm. Ya, termasuk tadi memang dari 6 profil pelajar Pancasila itu ada sikap Ya. kritis yang memang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nanti kita akan lebih bahas lagi. Sekarang ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Silakan Pak Fahmi, apa pandangan Anda? Ya, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Dengar, Terdengar? dengar. Terdengar, iya, baik. Tidak saya Baik. matikan mic-nya, nanti viral kalau saya matikan. Silakan, silakan. Itu otomatis. Iya, baik. Saya sebagai guru ya, juga sekarang meneliti. Saat ini, kalau masalah demonstrasi dengan vandalisme itu hal yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu namanya tawuran.
Jadi tawuran itu dari sejak saya kecil di SMA itu jadi konsumsi harian. Ya tidak lengkap lah sekolah tanpa tawuran, kira-kira begitu. Tapi sayangnya begini, saya melihat ada organisasi di luar organisasi. Jadi kalau kita pelajarkan organisasinya sekolah, tapi ternyata ada organisasi pelajar yang bukan organisasi, yang tanpa bentuk maksud saya. Iya. Tapi ikatannya jauh lebih kuat daripada guru dan murid. Misalnya, contoh, hubungan antara alumni. Alumni satu sekolah dengan adik-adik di bawahnya itu begitu kuat. Sehingga pengaruh mereka, kalau mereka baik, ya jadi baik. Tapi kalau pengaruhnya buruk, jadi buruk. Itu tanpa bimbingan otomatis. Saya melihatnya begitu. Jadi kondisi vandalisme yang kita saksikan saat ini di kalangan pelajar itu terjadi dari alumni-alumni yang mereka masih punya keterikatan secara batin barangkali ya. Walaupun tidak terikat secara organisasi yang jelas, tapi hubungan mereka sangat kuat. Saya menyaksikan di beberapa sekolah seperti itu. Kebanyakan mereka terikat dengan kakak kelasnya. Jadi dibawa oleh kakak kelas. Yang kedua, begini yang saya soroti. Sekarang ini guru lebih cenderung disibukkan dengan kegiatan menyelesaikan administrasi. Ya. Jadi, iya, itu jelas. Tuntutan hariannya, kemudian bulanannya, kemudian pencapaiannya dan sebagainya harus lengkap sebagai sebuah laporan. Itulah yang akan kemudian dinilai guru itu berprestasi atau tidak. Tapi kalau kemajuan siswa, sikap siswa, perkembangan mental siswa itu jauh dari api dari panggangnya. Saya kira ini terjadi disorientasi. Guru yang paling baik adalah guru yang paling lengkap laporannya. Yang paling lengkap administrasinya. Kira-kira begitu. Bukan guru yang bisa menjadikan siswa-siswanya ini punya sikap mulia, bisa dicontoh, kemudian terhadap adik kelasnya ya bisa jadi panutan dan sebagainya. Bukan itu, bukan. Tapi selesai tuntas kurikulum, kemudian administrasinya lengkap, dinilai, ya itu bisa mendapatkan salary yang cukup besar. Saya kira orientasinya akhirnya semua beralih kepada bukan mendidik, tapi justru hanya sekedar pekerja pendidikan. Saya melihatnya seperti itu kan. Iya, artinya dengan kesibukan administratif seperti itu ada banyak guru yang hilang konsentrasinya untuk bisa memperhatikan anak lebih begitu ya. Sehingga anak merasa tidak diperhatikan dan akhirnya mereka merasa diperhatikan justru oleh orang di luar sekolah, di luar rumah, dan mereka adalah tadi salah satunya adalah alumni yang punya ikatan batin. Sayangnya diajaknya nggak benar gitu ya. Ya ini menarik ya. Jadi kalau saya bicara tadi ke Bu Yanti, boleh nggak sih demo? Nggak boleh. Tapi kalau Pak Pin mengatakan kan semua punya hak untuk berbicara, termasuk juga anak-anak kan mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Cuma caranya yang harus seperti apa kan begitu ya. Kalau dalam posisi seperti kemarin terlibat dalam sebuah aksi besar itu tentu sangat beresiko dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas anak dilarang untuk berada dalam situasi yang membahayakan dirinya dan perlu ada penguatan perlindungan baik itu dari aparat, ya dari orang tua, termasuk juga dari sekolah harusnya. Saya melihat memang kalau aksi yang melibatkan pelajar ini jadi sorotan sejak tahun lalu pada saat pelajar ikut terlibat dalam aksi penolakan Undang-Undang Revisi KPK. Kemudian berlanjut di tahun ini dan ya ironisnya memang terjadi di tengah pandemi di saat konsentrasi belajar itu dilakukan di rumah. Yang jadi pertanyaan orang tuanya ngapain aja gitu ya sampai anaknya keluar nggak tahu gitu ya. Tapi di sisi lain juga harusnya bisa juga dilakukan penguatan peran dari guru. Guru harus mampu tadi memastikan anaknya berada di rumah berkoordinasi dengan orang tua. Nah ini juga hal yang
kalau kita belajar dari tahun lalu, begitu kan, ke tahun ini yang berulang, berarti sebetulnya masih belum ada perbaikan perhatian bagaimana cara mengantisipasi sedini mungkin ya untuk anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa skala besar dengan potensi yang sangat merugikan atau membahayakan anak itu sendiri. Kalau kita ngelihat dari sisi psikologi, memang anak itu di satu sisi saat berada di kerumunan orang, itu bukan lagi tentang dirinya, tetapi akan sangat terpengaruh oleh psikologi massa. Jadi anak bukan lagi menjadi diri sendiri, tetapi dia ngelihat apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Ini yang juga harus jadi perhatian dari aparat artinya ya. Kalau saya melihat dalam konteks ini, anak tidak patut untuk dipersalahkan, tetapi harus dilakukan pembinaan. Sayangnya dalam beberapa hal, anak juga diperlakukan sama seperti pelaku kriminal, ya, sebagai perusuh. Nah, ini juga satu hal yang saya pikir harus dikoreksi, walaupun nanti larinya bagaimana sebetulnya cara yang tepat untuk kita bisa mengatasi ini pasca terjadinya aksi kerusuhan yang terjadi tanggal 13 dan tanggal 8 Oktober yang lalu. Ada satu hal lagi yang mungkin menarik ya, ini bicara tentang lalu sanksi apa yang pantas untuk diberikan kepada anak-anak yang terlibat. Nah, ini kan tinggal kita, cara pandang kita, mereka itu salah nggak? Mereka berbuat salah atau tidak? Nah, itu. Jadi, kalau kita memandang bahwa mereka melakukan kesalahan, pasti ada sanksi. Nah, baiknya sanksi yang diberikan kepada anak adalah sanksi yang mendidik, mengajarkan mereka menjadi tahu tentang apa yang sebetulnya mereka lakukan adalah keliru. Sayangnya dalam beberapa hal ada pernyataan-pernyataan yang baru sekarang ini disampaikan misalnya oleh pihak kepolisian soal SKCK. Karena SKCK itu ada kaitannya dengan tindak kriminal ya. Jadi apakah berdemonstrasi itu adalah perbuatan kriminal? Ya, kita bisa diskusikan itu. Tapi lagi-lagi anak dalam kondisi situasi masa seperti itu bisa jadi mereka adalah korban karena ada yang menghasut, ada yang mengajak, ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkannya itu yang harusnya bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Silakan Bu Yanti menambahkan. Iya, kalau saya sih tidak menyalahkan 100% si generasi Z saat ini ya. Pasti yang ikut-ikut tawuran itu adalah kita kategorikan anak yang dalam kategori tahun kelahiran 95 sampai 2010 kayak inilah gitu loh. Karena generasi Z ini kan sudah mengenal teknologi sejak kecil. Ya kan, mereka gemar main gadget dibanding bermain tradisional, di mana kalau permainan tradisional kan lebih memupuk karakter yang lebih positif ya. Terus mereka akrab dengan internet, terus generasi Z juga suka mencari popularitas dengan aktif di berbagai sosial media. Kayak kita pernah lihat kalau ada orang yang ada yang naik motor sampoan di satu daerah viral, yang lain ikutan kayak gitu. Iya. Jadi inilah saat momen yang pas buat para pendidik, khususnya bagi para petinggi, kita mulai lihatlah ada yang salah gitu loh. Setahu saya dulu ketika saya menjadi guru belajar tentang pengenalan tentang kurikulum 2013, di setiap pembelajaran itu pasti ada sisipan karakter. Dan saya sangat melakukan itu karena saya menyetujuinya. Apapun itu, kayak misalnya belajar matematika, ketelitian, lalu belajar tanggung jawab, itu ada sih, ada refleksi, walaupun itu bikin sakit kepala, baik bagi guru maupun bagi orang tua ketika mengisinya gitu. Kemudian anak juga kan nggak paham, apa sih definisi tanggung jawab, apa sih definisi untuk ketelitian, apa sih definisi kejujuran. Sebenarnya di masa pandemik ini, dengan pendidikan karakter sisipan kepada setiap materi pembelajar itu sangat baik karena di situ akan ada komunikasi peran keluarga untuk mendiskusikan. Ya, jadi gini,
definisi kejujuran dari guru memang mengajarkan sesuai dengan teks ya, konteks umum. Tapi ketika balik lagi ke orang tua, ketika misalnya gini, anak mau izin nih, bilang sama misalnya izin, Bu, maaf saya nggak bisa ikut Zoom meeting ketika pembelajaran atau Google Meet, soalnya saya mau pergi ke dokter. Padahal dia lagi mau pergi jalan-jalan. Itu ada nilai kejujuran nggak? Nah, di situ kan kita bisa menilai bagaimana dari sisi keluarga mengajarkan apa arti sebenarnya kejujuran sesungguhnya. Disitulah peran keluarga justru saat ini masa pandemik ini kembali lagi value dari pembentukan karakter itu kembali lagi ke keluarga. Iya, Nanti endingnya baru ke sekolah. Jadi tidak 100%, jangan 100% itu ditumpahkan ke guru. Karena seperti kata Kang Fahmi bilang, apalagi pandemi gini, guru banyak beban administrasi. Misalnya, mau mulai mereka harus foto dulu. Kalau nggak salah ya, kayak keponakan saya, seorang guru harus pakai seragam pagi-pagi. Harus upacara, gitu loh. Itu kan semuanya bersifat administratif ya. Jadi kalau misalnya lain dengan tatap muka, saya yakin dan percaya sahabat saya Kang Fahmi ketika pembelajaran walaupun mentransfer knowledge pasti Kang Fahmi akan mensisipkan salah satu moral value dari pembelajaran. Saya sih dulu begitu Kang Ajat. baik Jadi ya. belajar sains misalnya waktu itu saya mempelajari kita belajar tentang makanan sehat. Pasti saya akan mengajarkan mensyukuri misalnya kamu tidak suka sayur, tapi kamu mensyukuri hari itu kamu bisa makan, coba yang lain gitu. Jadi ada nilai-nilai yang disisipkan oleh para guru ketika tatap muka. Jadi beda loh tatap muka sama Zoom itu. Iya, baik. Jadi artinya kalau kita melihat satu perilaku yang kemarin ditunjukkan oleh sekelompok pelajar itu menunjukkan adanya kekosongan ya dari Iya, pengajaran di rumah dan juga pendidikan yang dilakukan oleh guru. Tapi intinya yang disampaikan oleh Bu Yanti adalah bagaimana rumah bisa menjadi tempat untuk mendidik anak menjadi generasi yang hebat tadi. Karena kalau kita ngelihat kayak vandalisme kemarin gitu dengan kata-kata yang sangat tidak berpendidikan gitu ya. Saya ngelihat di sepanjang jalan Senen itu semua kalimatnya sama yang sangat tidak pantas untuk dibaca dan itu keluar dari anak-anak remaja gitu. Jadi ini kan juga ada kaitannya dengan isi kepalanya seperti apa gitu kan kalau tulisannya kata-kata yang nggak pantas untuk kita baca. berarti Silakan ini Pak kan Fahmi. Ya, Iya, Pak Fahmi dulu ya. Silakan. oke. Saya, oke, Ya, ya. Saya melihatnya begini. Eh, Kebanyakan yang melakukan aksi demonstrasi kemarin itu umumnya ya, iya, walaupun ada sebagian anak-anak atau siswa-siswa SD. Nah, kalau lihat dari meminjam ilmunya Bu Clara nih, secara psikologis itu remaja itu memang masa-masa pencarian yang luar biasa, pencarian jati diri, pengakuan, dan lain sebagainya. Nah, mereka menurut pendapat saya, mereka tidak mendapatkan harapan itu di sekolah maupun di rumah. Ini sangat eh, yakin sekali mereka mendapatkan harapan, pengakuan, apresiasi dan sebagainya itu di luar rumah dan di luar sekolah. Siapakah mereka? Ya mereka teman-teman sebayanya dan kakak-kakak kelasnya yang tidak baik. Mereka memberikan fasilitas, memberikan ruang bagi pelajar-pelajar ini untuk diakui sebagai entitas yang ada, eksistensinya diakui. iya. Inilah akhirnya mereka siap berkorban. Setelah mereka diakui seperti itu, mereka juga siap bersama-sama mengikuti orang-orang yang mengakui entitasnya, mengakui keberadaannya. Dan ini banyak terjadi. Sayangnya kalau bahasa-bahasa yang Kang Ajat sampaikan tadi itu bahasa-bahasa yang bukan bahasa pendidikan lah dan tidak mungkin didapat di sekolah. Saya meyakini itu didapat tapi di lingkungan. Oke. Karena kan sarana pendidikan itu kalau tidak di sekolah, di rumah, dan di antara sekolah dan rumah, di lingkungan itulah tempat mereka bertumbuh dan berkembang.
Hari ini kita krisis dengan lingkungan itu. Iya. Banyak sangat krisis. Banyak terjadi apalagi di masa pandemi seperti ini. Baik. Orang tuanya kerja, ya, bapak ibunya di luar rumah, anak bersama gadgetnya, bersama teman-temannya. Akhirnya lingkungan yang hadir bersama mereka adalah lingkungan yang tidak kondusif. Gitu kan, Anjir? Iya, ini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Artinya juga ini penting ya. Di dalam banyak hal tadi, kita kan butuh sosok-sosok teladan, itu yang pertama. Tapi juga butuh sosok yang dijadikan sebagai teman untuk sharing, teman untuk bersama, atau dalam kata lain idola lah begitu ya. Kita butuh seorang remaja itu butuh seorang idola. Nah, sayangnya itu ternyata dalam kasus ini itu tidak didapat dari rumah, tidak didapat dari sekolah, dan akhirnya Pak Fahmi mengatakan didapat dari lingkungannya. Ini perlu untuk kita bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana orang tua, bagaimana guru harus memposisikan diri menjadi orang yang dominan, ya, orang yang mau untuk jadi tempat curhatnya anak, jadi tempat untuk berkeluh kesahnya anak. Karena kalau enggak, mereka akan cari orang lain untuk bisa mengobati kekurangannya itu. Ini yang bahaya begitu ya. Ini menarik sekali. Silakan Pak Pin. Iya, tadi ada pertanyaan menarik. Salah nggak itu anak-anak itu yang sudah ditangkap dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya mengatakan kalau sudah anarki sudah pasti salah. Hanya dan hukumannya harus ada. Hanya hukumannya bagaimana kan gitu ya. Ya. Hukuman itu dalam rangka mendidik. Karena sebenarnya anak itu bisa melakukan tindakan seperti itu adalah karena dia ketidakmampuan dia untuk mengendalikan apa yang ada pada dirinya dan menyaring semua informasi yang ada sehingga dia bisa mengambil keputusan hal-hal yang penting untuk apa yang harus dia lakukan begitu. Nah, ini di proses pendidikan perlu dilakukan nih. Nah, barangkali nanti untuk anak-anak yang ketangkap ini, ya dibuat pendidikan khusus untuk mereka seperti itu. Jadi dikasih tugas dan tanggung jawab supaya dia kembali kepada pengenalan diri yang benar gitu. Karena kalau itu dianggap nanti tidak salah, itu akan menjadi persoalan baru di masyarakat. Bahwa itu ternyata tidak apa-apa gitu. Padahal kita ingin membangun bangsa, ingin membangun sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas ke masa depan. Karena seperti saya katakan, ini arus ini bukan hanya sekarang, ke depan nanti akan luar biasa loh. Kalau mereka nggak mampu menyaring dan menangkis dan menganalisa itu informasi menjadi sesuatu keputusan bagi dirinya, maka itu akan membuat dia salah bertindak dan dia akan menjadi masalah di dalam kehidupannya nanti terus-menerusnya. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang perlu dilihat dari segi pendidikan adalah bahwa ternyata kejadian yang kemarin adalah salah satu indikator bahwa pendidikan karakter di sekolah, pendidikan anak-anak kita masih bermasalah gitu. Masih belum memiliki kelengkapan yang utuh di dalam kenyataan yang dialami oleh siswa-siswa kita, anak-anak kita gitu. Karena kalau pendidikan itu di sekolah dilakukan dengan baik, maka otomatis mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, saya melihat hubungan sekolah, guru dan orang tua ini nggak bisa lagi ditunda-tunda, harus dibuat sedemikian rupa dengan jaringan yang kuat sehingga anak itu terbentuk sesuai dengan keinginan kita sebagai bangsa Indonesia, sesuai dengan jati diri bangsa. Nanti ke depan dia akan menjadi orang Indonesia yang memiliki jati diri yang utuh, yang kuat menghadapi berbagai arus informasi dari luar
yang akan mengganggu setiap saat di dalam dirinya gitu. Dan untuk itu perlu dibuat, menurut saya sarankan di beberapa sekolah sudah ada itu, ada namanya jaringan komunikasi, JARKOM. Dibuat JARKOM sampai menyentuh anak itu. Jadi ketika anak itu menemukan satu persoalan, dia bisa masukkan informasi ke JARKOM-nya itu. Nanti si orang tua, si guru bisa memberi tanggapan atau apa namanya, ajaran yang baik, pendapat yang baik tentang hal-hal yang diketahui oleh si anak. Begitu. Dan itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Baik. Pak Pin, tapi kalau bicara tentang sanksi, ada yang disampaikan oleh pihak kepolisian soal tidak akan menerbitkan SKCK, kemudian juga ada Kepala Dinas Depok dan Sumatera Selatan yang mengatakan akan mendrop out. Apakah sanksi-sanksi ini tepat atau tadi sebetulnya kalau berbicara tentang perbuatan, kita harus pilah mana yang ikut-ikutan, mana yang memang melakukan aksi kriminal, ya, melakukan pembakaran, kemudian juga melakukan pengerusakan yang nyata-nyata itu bisa dibuktikan secara hukum. Jadi kalau menurut Pak Pinondang seperti apa hukuman yang tepat itu? Saya melihat gini, harus di screening, dipilah. Ya, kalau yang sudah tindakan kriminal, berarti sanksinya dia harus berkaitan dengan apa tindakan yang dia lakukan gitu. Misalnya membakar mengapa, berarti ada yang nggak beres nih di anak ini. Nah, dia harus dimasukkan ke dalam sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi di dalam dia harus dilakukan pembinaan yang benar gitu. Karena ini masih anak sekolah ini yang harus dipikirkan bagaimana supaya maju gitu. Berbeda dengan hukuman kepada orang dewasa gitu, yang masukin di sel selesai dia di dalam sel itu. Kalau ini enggak, tetap mungkin di sel, tapi di sel itu dia dididik dengan benar supaya dia kembali normal menjadi manusia yang kita harapkan ke masa depan. Jadi yang ikut-ikutan itu ya itu tadi bisa dikembalikan ke sekolah dan orang tua. Tapi juga mungkin ada sistem yang dibuat dia harus lapor, misalnya ke aparat sekali berapa lama, supaya dia terikat terus terhadap apa yang dia lakukan itu, bahwa itu adalah sesuatu hukuman yang harus dijalani gitu. Saya kira gitu, Kang. Aku boleh bicara nggak? Aku nggak setuju loh kalau mereka harus di sel. Menurut saya gini, oke, mereka harus dipilih-pilah, dipilah dan dipilih. Tapi sebenarnya harusnya semua kita tuh harus mengakui bahwa dengan demonstrasi yang diikuti oleh para pelajar ini sudah terjadi krisis ketauladanan. Itu sebenarnya dosa kita semua, kesalahan kita semua. Bayangkan para elit kita, pemimpin kita kadang-kadang tuh saling mencaci maki di sosmed, itu dicontoh sama mereka. Jadi mereka sudah brainwash, mereka tuh sudah oke, kebablasan untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar atau yang tidak disukai, makanya keluarlah kata sampai akhirnya menjurus ke mengeluarkan kata-kata kotor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengakui, saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Kang Fahmi ya. Kita sudah ada krisis sosial budaya. Bagaimana itu berbagai bentuk disorientasi untuk euforia kebablasan menyatakan sikap atau pendapat, kesabaran sosial, bagaimana kita zaman dulu harus sopan santun kepada orang tua. Jadi kalau saya tuh berharapnya gini, saya barusan ketemu ide untuk yang misalnya sebagai provokator, itu sih tidak perlu sampai di sel, tapi buatlah satu program seperti bela negara, seperti yang di Korea itu loh, misalnya mereka diharuskan ikut kayak militer ya selama 1 tahun, tapi jangan lupa juga untuk sekolah juga dilakukan gitu loh. Ada kayak akademi militer untuk mereka yang sebagai provokator. Terus bagaimana dengan yang pengikut-pengikut itu baru ada pembinaan tapi yang lebih soft dibanding kayak wamil gitu loh. Jadi bagi saya gisel itu pun tidak membuat suatu solusi karena tidak 100% itu loh salah mereka, itu udah salah kita juga. Salah guru, salah dosen, salah pemimpin, semua salah. Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dengan keasikannya masing-masing.
dosen, guru sibuk dengan administrasi dan bagaimana mengajar, para pemimpin bagaimana untuk ya macam-macam mereka punya ambisi seperti itu. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada sanksi sel, sanksi SKCK itu atau mungkin boleh diberikan sanksi SKCK kalau mereka menolak mengikuti program misalnya seperti bela negara itu. Jadi selama setahun itu misalnya dari tentara atau dari pemahaman dari Pancasila gitu. Kan zaman dulu saya suka ikut tuh mau masuk kuliah tuh P4 tuh penataran pengamalan Pancasila. Atau deh saat ini anak-anak yang masuk kuliah ikut penataran itu enggak? Saya nggak tahu deh Kang Ajat. Ada nggak di tempatnya Pak Pin? Saya kira ini apa namanya, persoalan anak-anak sekarang ini bukan hanya sekedar Pancasila lagi, sudah menyangkut kepada budaya dan karakter gitu ya. Jadi saya melihat ini kalau nggak ditangani akan menjadi persoalan yang serius ke depan bagi bangsa Indonesia gitu. Iya, penanganannya jangan sampai. Ya, jadi maksud saya gini, di sel itu bukan berarti disamakan dengan dewasa, tapi dia seperti dikhususkan dan dididik di situ gitu loh. Tidak usah dicampur dulu dia dengan orang luar supaya dia menyadari bahwa ada kesalahan rupanya yang pernah dia lakukan, tapi bukan dia dibiarkan begitu, dididik untuk kembali seperti sekolah gitu ya, biasa. Dan nanti kalau dia kembali ke tempat biasa itu dia udah mungkin saja dia akan lebih hebat nanti setelah keluar dari situ gitu. Itu maksud saya. Berarti saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh dong kita usulkan untuk membuat satu program pendidikan bela negara, cinta negara. Seperti itu, bukan? Jadi bisa menjadi salah satu, bisa disisipkan apa sih karakter-karakter yang sudah yang belum terselimuti bagi pribadi mereka, gitu bukan? Ya yang paling utama itu moral ya, karakter moral gitu ya, itu yang paling utama dulu. Nilai apa yang harus ditanamkan supaya dianut gitu, baru nanti muncul nanti bela negara, bela kebenaran, menyatakan yang benar dan yang salah, tidak berani menolak yang salah, akan muncul itu nanti. Jadi program itu yang harus diciptakan sehingga nanti anak-anak kita mampu menghadapi arus informasi yang begitu dahsyat nanti, saya kira. Iya, karena kan ada di Undang-Undang 20 tahun 2003 bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar bla 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 bla, yang ada di situ dikatakan tentang pengembangan potensi diri ya kan, kecerdasan akhlak mulia. Kemudian jangan lupa juga kita juga ada pasal yang menyatakan setiap warga negara itu berhak punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan yang bermutu bukan hanya bicara soal nilai yang baik ya Kang Fahmi ya, tapi juga bicara tentang akhlak yang baik ya. Itu. Betul. Itu kayak. Kita aja suaranya nggak kedengeran Kang. Suaranya Kang. Suara Kang Ajat nggak kedengaran. Penyakit Pak Fahmi pindah ke Kang Ajat. ini teknologi Kang Ajat ini suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengaran, nggak. Nggak ada suara. Nggak Wifi di sana rusak kali. Ini mulai kedengaran. Belum. Jangan-jangan ini kita di mute loh, di unmute kita. Kayaknya ID di hack nih. Belum. Ini Kang Ajat nih di hacker kali ini. Tuh, Kang Ajat di hack tuh. Karena kalau Kang Ajat di hacker semua berhenti kan? Iya betul, semua berhenti. Saya udah bilang adik-adik jangan kita di hack. Gak kedengaran Kang, gimana itu? Gak kedengaran juga. Itu dipencet dulu itunya.
Ya, setting-settingnya. Jadi kita serahkan ke Kak deh. apa sambil Ya, nunggu ya. Kang Ajat kali ya. Ya, bicara bertiga katanya. Nah, ya. Oke, Jadi ya. mungkin gini kali itu lah program yang Ya. kita bicarakan ini adalah program pendidikan karakter. Di mana di situ ada proses tuntunan ya, tuntunan ke peserta didik sebagai manusia seutuhnya ya. Ya kan, ya maksudnya ulang kayak gitu. Jadi di mana hati, pikir, raga, rasa, karsa semua dijadikan satu. Kalau Ya. saya sih mengharapkannya ada satu program khusus karena ini berarti ada signal-signal bahwa harus negara turun tangan ini kayak begini. Kalau saya sih urgensinya kayak gitu sih tulang mencegah supaya tidak semakin rusak. Ya, Gitu. Bu Clara, saya Ya. lebih fokus pada ini aja barangkali ya. Negara ini saat ini sedang mengalami krisis multidimensi ya. Iya. Kalau saya melihatnya ini berawal dari karakter bangsa. Iya. Coba deh kalau karakter itu dicontohkan para pemimpin gitu, barangkali ya para elit mencontohkan bagaimana bicara yang baik, berdebat yang baik. Iya, betul. Mungkin tidak akan dicontoh oleh para pelajar yang menyaksikan di media sosial yang berulang-ulang diputar seperti itu. Jadi Iya. usul saya konkretnya begini, harus ada orientasi ulang gitu, reorientasi tentang bagaimana sih kita harus melangkah gitu. Para pemimpin khususnya gitu, ketika dia menentukan sebuah kebijakan tidak terburu-buru, kemudian tidak melupakan janji-janjinya dan lain sebagainya. Jadi dicontohkan betul karakter yang baik itu dimulai dari atas, dimulai dari para elit, kemudian para guru, kemudian para orang tua. Mereka lah yang semuanya akhirnya ditiru dan diikuti oleh anaknya, muridnya, dan masyarakatnya. Coba kalau kita kembali ke sana, mudah-mudahan sih ya kita punya harapan besar ya negara ini bisa kembali bangkit dari karakter yang jelek. Dari krisis keteladanan ya. Iya, krisis keteladanan. Iya. Jadi memang terakhir ini saya lihat memang luar biasa degradasi ketauladanan dan moral dari anak-anak bangsa yang sudah merasa senior gitu ya, yang ditampilkan di media dan juga di berbagai tampilan-tampilan sehingga itu dengan mudah mempengaruhi pola pikir dari anak-anak. Gitu. Contoh sederhana lah misalnya, kita kan udah punya konstitusi yang jelas sebenarnya semuanya gitu. Mengapa sih harus di luar konstitusi melakukan berbagai hal kegiatan-kegiatan politik misalnya? Kenapa nggak diikuti konstitusi yang ada supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak? Karena pada akhirnya saya ingin mengatakan juga ya, pada akhirnya masyarakat itu nggak bisa dibodohi. Dia tahu mana yang baik dan yang benar nanti pada akhirnya. Jadi artinya adalah setiap orang, apalagi kita yang dewasa, lebih baik menampilkan hal-hal yang membangun gitu, yang membuat bangsa ini supaya maju. Apa yang harus kita lakukan dalam jalur konstitusi yang sudah ada gitu. Nah itu akan menolong pendidikan bagi anak-anak. Kita setengah mati mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat program untuk mendidik anak-anak, tapi kalau kalangan yang dewasa tidak memberi contoh yang baik, maka itu kan buyar semua, nggak karu-karuan, sama aja kayak menimba laut itu nanti, ditimbain laut nggak kering-kering. Nah, jadi oleh karena itu kesadaran bangsa ini harus ada gitu ya. Walaupun dia ingin tidak setuju dengan suatu hal, itu nggak apa, bagus tidak setuju. Justru di situ nanti muncul kebenaran. Tapi ketika mengatakan tidak setuju itu, pakailah standar-standar yang ada gitu. Pakailah aturan yang ada. Pakailah kalimat yang bagus dan tajam untuk membuat
orang jadi melihat, oh iya benar itu, akhirnya yang ngikut juga akan bagus. Akhirnya kebenaran muncul gitu. Nah yang ada sekarang enggak, Ya, baik Pak banyak yang Pavin. kamuflase nggak jelas gitu. Kita serahkan ke Kang Hadiat ya, Kang Hadiat. Belum bisa. Belum. Kita Jadi tutup gitu. ya. Silakan yang lain. Iya, kalau saya sih menyikapinya gini, Tulang, pendidikan karakter yang apa? Kalau saya baiknya ya pendidikan kebudayaan itu harus melihat lagi nih pendidikan karakter ini sudah menekankan yang moral nggak? Pendidikan yang tinggal kalau itu ada moral knowing, bagaimana mengetahui pengetahuan tentang moral, moral feeling, bagaimana menggunakan perasaan tentang moral sama moral action, ya. Jadi yang kayak Tulang tadi katakan tentang moral, ya, tapi moral itu kan ada 3 komponen penting dalam karakter yang baik itu. Hmm. Jadi apakah hanya knowledge bahwa kayak misalnya gini, nilai kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu yang benar adanya. Tapi bagaimana yang benar adanya dalam situasi apa? Ya, biasanya sih secara keilmuan dalam situasi apapun kamu harus jujur. Sepertinya kan kayaknya di kurikulum 13 kayak gitu ya Kang Fahmi ya Iya. dari Iya, pendidikan setahu betul saya itu. ya. Benar, ada itu. Tapi maksudnya apalagi yang tingkat SMA gitu. Apakah pendidikan atas itu yang namanya pendidikan karakter apalagi apa tentang 3 komponen karakter yang baik tentang moral itu ditekankan atau tidak? Saya tidak tahu. Cuma kan bisa ada kejujuran mengatakan apa yang tidak benar. Tapi gimana caranya sesuai enggak gitu dengan pakem-pakem norma sosial budaya yang kita punya. Balik lagi mencontoh dari para elit ya. Kang Ajat ya. Kang Fahmi Para, ya. para elit ini termasuk pemerintah loh, termasuk birokrasi, termasuk DPR semua. Iya. Jadi maksudnya di situ sebenarnya adalah yang ingin kita katakan ini harus terjadi apa namanya pertobatan secara total Masal. bangsa ini. Iya. Iya, secara massal supaya kalau mau ya mau maju ke depan. Karena yang kita hadapi ini loh, oh, arus yang begitu besar yang nggak bisa Iya. dibendung. Nggak Iya. ada yang bisa membendung arus informasi lagi sekarang. Ke depan Iya. apalagi. Ada banyak yang akan datang nanti informasi yang kalau nggak disaring ditelan bulat-bulat ya habis dia akan menjadi budak dari segala informasi itu dan itu secara tidak langsung kita akan menjadi dijajah oleh informasi dari luar negeri atau dari manapun itu nanti jati Iya. diri jadi hilang nggak ada gitu. Iya. Nah bangsa ini harus mikirin itu jangan hanya mikirin kecil-kecil begitu gitu pikirlah yang besar Memilih bahwa siapa yang kita ini menjadi menghadapi yang besar gitu. memilih Silakan apa Pak Mami. memikirkan Kak Ajat lagi pilkada. ngomong. Kak Ajat lagi ngomong, Kang Ajat. Belum ada. Belum ada suaranya. Aduh, Ya, gimana? lanjut Kang Pak Fahmi. Iya, ya saya kira yang penting gini kalau menurut saya ya, mereka yang mengurus pendidikan itu memang harus orientasinya pendidikan. Ya. Jangan orang-orang yang tidak mengerti pendidikan ditempatkan di tempat-tempat pendidikan. Akhirnya pendidikan akan menjadi pertama lahan bisnis, yang kedua misorientasi. Ya. Ini yang terjadi di kita. Jadi pendidikan akhirnya menjadi ladang bisnis. Ya mencoba menggelitik investor agar menanamkan modalnya di sektor pendidikan juga baik-baik saja menurut saya. Tapi orientasi pendidikan itu jangan sampai hilang. Akhirnya saya cuma punya pesan begini untuk pemerintah yang mengurusi bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu haruslah benar-benar orang yang punya jiwa pendidikan yang baik, ya. Entah itu dari lulusan pendidikan atau mungkin mantan-mantan guru yang diajak untuk bergabung bersama di situ. Itu juga akhirnya nanti ruh pendidikan itu ada di sana, bukan ruh bisnis ya, tapi ruh pendidikan. Yang kedua, terakhir barangkali ya, ini kan kepercayaan itu sampai ke tingkat
dasar gitu. Marilah sama-sama kita membangun karakter yang baik lah. Jujur, ya integritas itu dipertaruhkan saat ini. Jangan sampai kita mempertontonkan sesuatu yang akhirnya membuat jelek nanti anak cucu kita ke depan. Pesan moral saya ya, berikanlah contoh yang baik agar mereka tidak meniru yang jelek dari kita barangkali atau dari para pemimpin kita. Saya kira itu yang penting buat ini. Salah kita gitu. Ya, saya kira memang benar itu Kang Fahmi. Mulai dari anak-anak itu harus dibangun hal seperti itu ya. Saya pernah membaca satu artikel di satu negara, di negara Israel kalau saya nggak salah itu, masih di rahim itu anak itu udah diajarin tuh mulai dari moral sampai matematika loh. Ibunya yang belajar supaya anak itu memiliki hukum-hukum yang sesuai dengan ada di sana, dan juga ilmu matematika, ilmu apa yang mereka unggulkan di sana gitu. Iya. Sejak dari rahim. Tulang, gimana closing statement-nya Tulang sendiri? Kalau saya mengatakan begini, ya, kejadian yang terjadi terakhir ini adalah indikator, salah satu indikator bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih lemah. Oleh karena itu perlu dipikirkan lebih jauh dan sistemik serta berkelanjutan supaya anak-anak kita itu nanti lebih mampu bersaing ke depan dengan anak-anak luar negeri, anak-anak di luar bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang kemarin juga salah satu indikator menunjukkan bahwa semua kita gagal. Semua anak bangsa ini gagal memberikan contoh yang benar kepada anak-anak, manalah yang baik yang harus dilakukan dalam hal melakukan ekspresi atau menunjukkan ekspresi. Bukan berarti demo tidak bisa, saya setuju, sangat setuju demo, tapi ada aturan yang harus dipatuhi, dan juga berpikir kritisnya itu yang paling penting loh di demo itu, bukan hanya baris-barisnya atau kumpul banyak orangnya, bukan. Tapi bagaimana dia mampu berpikir kritis bahwa ini adalah penting untuk saya ekspresikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada orang dewasa, bahwa ini adalah salah, ini benar gitu. Itu yang harus dibangun kepada anak-anak kita. Nah, kita gagal dalam hal ini dengan dasar kejadian yang kemarin ya. Oleh karena itu, mari kita semua sadar untuk memperbaiki ini. Jangan main-main dengan yang begini. Ini masa depan bangsa, anak-anak loh, anak cucu. Jangan kita teriak-teriak anak cucu, tapi ternyata kita memberi contoh yang salah kepada anak cucu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan statement saya. Kalau saya melihat kejadian kemarin itu baiknya buat kita semua, baik petinggi, baik pemerhati, maupun para ahli pendidikan, orang tua, semua guru, dosen itu melihat bahwa sudah terjadi krisis ketauladanan dan krisis sosial budaya di lingkungan generasi saat ini. Jadi baiknya segera dilihat lagi, direstruktur lagi, dikonstruksi kembali pendidikan karakter yang sudah diberlakukan saat ini, sehingga pendidikan karakter itu bukan hanya sekedar pendidikan, tapi bisa menyelami ke dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Karena bila negara kita dapat memberikan pembangunan karakter kepada semua anggota atau generasi muda ini, maka akan tercipta pula generasi yang berkarakter. Jadi buatlah satu program apapun itu, saya yakin itu akan membuat satu kebaikan buat kita semua, baik itu untuk tingkat atas, menengah, pendidikan atas, pendidikan menengah, pendidikan dasar, bahkan juga kalau perlu buat calon-calon sarjana-sarjana ini supaya mereka dapat benar-benar mengaplikasikan segala ilmunya itu dengan dasar yang baik, gitu. Jadi
Kang Ajat masih suaranya tidak terdengar. Semoga ini bukan dari Tutup aja, Bu. trik-trik untuk dihack ya program kita. Karena sebenarnya IT Edu ini niatnya baik ya untuk kebaikan kita Iyalah, semua. untuk bangsa dan negara kok. Iya, tidak ada apa hate, tidak ada rasa benci, justru kecintaan kita untuk menjadi Indonesia lebih baik. Setuju ya? Fahmi Oke, sekarang. oke. Ya. Pak Fahmi Saya kira udah. kayak cukup. Jadi selamat malam buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf suaranya Kang Aja tidak ada, jadi cuma kita bertiga yang cuap-cuap. Sampai ketemu Kamis besok dengan materi yang Kang lebih Fahmi kena seperti yang di berita-berita itu. Ya semoga kita nggak dihack ya. Iya, Dimatiin iya. satu-satu suaranya. Oke, salam sehat semuanya ya. Oke, Iya, Kang Aja, salam sehat. bye-bye. Bye. Yo, bye, see you. See you.